Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu mengutamakan zuhud di setiap waktu dan keadaan apapun juga. Pada suatu ketika, di dalam hati yang paling dalam berkata, cukup bersabar dan pegang teguh akhlak ilahiyah. Aku Al-Laddad yang bertanggung jawab atas segala semua persoalan. Dan aku Al-Laddad yang bertanggung jawab, yang menyelesaikan segala semua urusan, termasuk istrimu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, diri saya menjadi tiga atau tiga makom. Makom yang pertama, diri saya ada di makom mukhadharo. Dan yang kedua, diri saya ada di makom mukasafah. Dan yang ketiga, diri saya ada di makom musyahadah. Setiap makom ada keterangan masing-masing. Yang di makom musyahadah tidak bisa dihukumi dengan hukum bentuk apapun macamnya, karena posisi ada di makom kebakoannya Allah. Dan yang ada di makom mukasafah mengetahui mana yang hak dan yang mana yang batil. Dan yang di mukhadharo hidupnya senang-senang dengan syahwat dunia. Akan tetapi yang di mukasafah mengingatkan yang di mukhadharo, kalau kamu bersenang-senang terus seperti itu, maka akan kuhancurkan dirimu. Mudah saja aku menghancurkan dirimu. Lalu yang di mukhadharo menatap pada yang di mukasafah sambil pandangan mata. Ternyata yang di mukhadharo dan di mukasafah sama-sama berzikir pada Allah. Dengan seketika itu, baik yang di mukasafah atau di mukhadharo sama-sama lebur dan fana. Demikian Gus, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makalah pertama itu bisa diterima hanya golongan ahli zuhud. Ya, saya ulangi. Makalah yang pertama itu bisa diterima hanya pada golongan ahli zuhud. Sebab berkenaan dengan makalah yang pertama itu masuk himbauan di makalah yang ke-27 kitab Hikam ini. Bila mana ku kembangkan satu pertanyaan, bagaimana ini jawabannya? Ku kembangkan gini. Beliau sudah di makom ahli zuhud. Terus suatu saat akan satu terjadi. Hatinya menghendaki untuk pindah kondisi, punya harapan, kehendak untuk pindah dari kondisi satu menuju kondisi yang lain yang lebih baik. Apakah itu nggak boleh tabrakan dengan latatlub ini? Tidak, manakala iradakaka fi tajalillah, tidak manakala kehendak itu kau tajalikan. Nah, paham nggih? Karena justru itulah bentuk kalau Allah memindahkan keadaan satu menuju ke keadaan yang lain. Tadi dikatakan tidak boleh la tatlub, jangan kau memohon untuk dipindahkan dari kondisi satu terhadap kondisi yang lain. Jangan. Wahai ahli zuhud, oke, kita pegang. Tapi ada pertanyaan, ahli zuhud itu dalam hatinya ingin pindah. Terus bagaimana itu?
terus terjadi pemohonan pemindahan. Dijawab, tidak apa-apa manakala fi iradatika, di dalam kehendak dirimu itu kau tajalikan. Bukan hanya karena ilmu loh, bukan loh. Memang fakta di lapangan keadaan tajali, tanda keadaan tajali, dirimu kan sudah tidak ada awalnya. Lah gitu toh? Berarti itulah kehendak Allah dipindahkan. Sik bingung mboten toh? Itu ndak apa-apa. Wis. Jadi benar makalah yang dari jenengan wau sudah benar. Kita diam diri sebagai hamba. Itu ahli syuhud. Hanya bisa dilakukan cuman ahli syuhud. Untuk yang kedua, makalah yang kedua tentang keadaan perbedaan di 3 makom. Muhadharah, mukasyafah, dan musyahadah. Makom muhadharah makom di mana kita dihadapkan kasunyatan ini, fakta secara fisik. Allah juga di sini. Sedangkan makom mukasyafah adalah makom di bawah alam sadar. Berarti kegaiban makhluk. Di sini Bapak Ibu ada 2 pembagian mukasyafah, adalah pertama suwari, yang kedua maknawi. Suwari, kedua maknawi. Apa kasaf suwari itu? Kasaf di mana ketika itu terjadi hatimu tidak bisa koneksi terhadap hidup. Justru hatimu atau ruhmu melihat makhluk. Tatkala kau bertemu malaikat, bangga. Tatkala kau bertemu para nabi dan rasul kekasih Allah, bangga. Tatkala kau bertemu iblis jin, takut. Itu suwari. Sehingga di makom mukasyafah itu ada 3 lapis. Siji adalah alam malakut, 2 alam jabarut, 3 alam lahut. Ya, jabarut malakut tempatnya para malaikat, jabarut iblis jin dan lain sebagainya. Lahut adalah kekasih Allah. Tatkala kau masuk ke golongan suwari, jelas kau tidak mungkin mengerti dan membawa sirul asro, gak mungkin. Kalau kau membawa sirul asro, pasti kau ada di kasaf maknawi. Kasaf maknawi itu kasaf di mana
ruhmu tidak melihat makhluk tapi melihat Allah. Sebetulnya gak jauh berbeda mukasyafah dengan makom muhadharah. Nek muhadharah sampean ketemu makhluk-makhluk ngene iki, ketemu makhluk manusia, makhluk hewan, tumbuh-tumbuhan, begitulah. Tinggal pertanyaannya, ruhmu melihat siapa? Ahli syuhud melihat Allahnya, ahli hijab melihat makhluknya dari segi apapun, segi wujudnya, segi kehendaknya, segi apapun, pasti melihat makhluknya ahli hijab itu. Kalau ahli syuhud jelas di situ melihat Allahnya. Terus bedanya apa terhadap ahli syuhud antara muhadharah dengan mukasyafah? Tidak ada bedanya, karena sudah mengahadiahkan sehingga 3 makom muhadharah, mukasyafah, musyahadah itu sudah tidak ada bedanya pada ahli syuhud. Letak tidak bedanya di mana? Beliau itu ruhnya melihat hidup, melihat hidupnya, bukan melihat makhluknya dari segi apapun. Dari segi wujud hidupnya, dari segi rencana kehendak hidupnya, dari segi apapun sifat yang terpampang di dalam wujud kita bakok dan seterusnya, itu memandang hidupnya atau Allahnya. Jadi nggak ada bedanya Anda hidup di dunia ataupun yang katanya di dunia ini, terus di alam kubur atau di alam akhirat. Bagi ahli syuhud nggak ada bedanya, nggak ada bedanya, karena posisi ruh ahli syuhud itu sudah di dalam wadah yang namanya rahmah radiyatan mardiyah. Itu jasadnya boleh dikatakan di dunia, jasadnya boleh dikatakan di alam kubur, jasadnya boleh dikatakan di alam kebangkitan, jasadnya boleh dikatakan di alam akhirat. Tapi satu hal yang tidak kau sadari, wahai ahli hijab, bahwasanya sesungguhnya ahli syuhud itu tidak pernah mati. Udah paham? Dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa saya lupa, terkait orang yang meninggal syuhada. Jangan anggap mereka itu mati, justru mereka itu hidup, cuman saja kita yang tidak tahu. Bagaimana mungkin kita akan tahu terhadap orang lain? Sesungguhnya orang lain itu tidak buta. Lah wong kita buta. Mungkinkah kita itu buta tapi bisa melihat orang yang tidak buta? Enggak mungkin. Kecuali kita tidak buta, baru bisa mengatakan orang lain tidak buta, orang lain buta, orang lain tidak buta. Kita akan tahu kalau kita itu tidak buta. Itulah paribasan atau isyarah terhadap ahli sufi, sering-sering mengeluarkan kata mutiara seperti itu. Kita sendiri disuruh mencari maknanya, ya bingunglah kita. Ahli hijab nggak pernah akan bisa tahu mengerti setiap mutiara yang muncul dari mulutnya. Ahli syuhud nggak mungkin, apalagi keluarnya itu berbentuk hiasan, sindiran yang bersifat abstrak,
nggak akan mungkin. Contoh fisik, moro nyekel pulpen nggak wampar plungker peledit tul apa ya, lah abstrak loh. Ada yang mengatakan oh ini bola bundeli, macam-macam tafsirannya, macam-macam. Bapak Ibu, bagi ahli syuhud sudah tidak ngefek antara muhadharah, mukasyafah dan musyahadah, karena sudah diahadiyahkan, seluruhnya sudah diahadiyahkan, sehingga dia nyaman-nyaman saja. Di dunia nyaman-nyaman, di kubur nyaman-nyaman, dibangkitkan nyaman-nyaman. Yang katanya menghadapi alam akhirat nyaman-nyaman, karena dia sesungguhnya selalu di dalam alam nyaman-nyaman. Gitu. Yang merasakan panjenengan sendiri, panjenengan sendiri yang merasakan. Mengapa dia bisa sampai di situ? Kronologinya memang sami'na wa ata'na. Kita tidak hanya mendengar, memahami, menghayati ajaran Rasulullah ini, tetapi kita juga mengimani. Tidak hanya kita mengimani, kita juga wa amilus sholihah. Makanya amanu wa amilus sholihah. Udah. Sebetulnya simpel loh orang itu. Simpel hidup di dunia itu, kita itu simpel. Udah cari jalan menuju Allah. Udah beres sudah. Urusan yang ada kaitannya dengan fisik itu memang penting, tapi jangan mengalahkan pentingnya Anda mencari jalan untuk menuju pada Allah. Makanya bahasa Rasul di dalam surat Al-Imran, fattabi'uni, udahlah ikuti aku, ikuti aku, enak nanti, enak, ikuti aku, cintamu akan diterima Allah dan kau akan dijadikan sebagai kekasihnya, ikuti aku. Seperti itu. Tapi mohon maaf loh Pak Bu, ajaran Rasulullah yang khusus di jalur rohaniyah ini, ahli hijab, minoritas yang sadar untuk menerima. Minoritas berarti mayoritas yang menolak. Sehingga jangan heran kalau kita bicara tentang jumlah, itu lebih banyak ahli hijab daripada ahli syuhud. Bapak Ibu hadirin, udah, kalau toh memang baik di dalam 3 makom ini yang berlaku innani anallah, maka teguh eco ono sing rapat iku mampune panjenengan. Jangan oleh karena alasan kondisi fisik tidak mendukung menjadikan kau lepas hal itu. Jangan. Jangan. Kalau itu kau lepas karena alasan kondisi fisik kurang menguntungkan, berarti kita masih kedorong nafsu dalam diri kita masing-masing. Oke, tambah lagi ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, ada suatu dialog antara orang tua sama anak. Anak itu mungkin saking pinternya atau bernasib baik, tetapi dia keluar masuk suatu perusahaan sampai 4 kali.
Akhirnya orang tuanya itu tanya kepada anaknya, kenapa kok kamu keluar masuk? Tapi anak itu jawabnya berbohong, karena tidak cocok sama pimpinan atau teman atau gajinya. Akhirnya orang tua itu di benak hatinya itu bahwa anak itu berbohong, tapi diam aja orang tuanya itu. Akhirnya kelima juga diterima, keluar lagi. Orang tua itu akhirnya setengah memaksa untuk anaknya jawab jujur. Akhirnya anaknya jawab jujur, di perusahaan tersebut menurut saya tuh haram gitu. Tapi orang tuanya cuma tersenyum aja. Kamu kalau kepingin hidup di dunia mencari barang halal, tadaono banyu udan. Maksudnya hakikatnya banyu udan itu nono bagus. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada istilah hukum subhat. Hukum subhat itu hukum tengah antara haram dengan halal. Ini kalau kita bicara sumber, Pak Nyun Sewu, aku tidak buka rahasia ndak lho Pak ya. Contoh di tingkatan desa, saya tak bicara keadaan yang ada pada diriku. Aku enggak bicara keadaan di dalam dirimu, enggak. Dirimu kan ada di pedagang, petani, dan lain sebagainya. Ketepatan saya di dunia pemerintahan, keadaan saya di dunia pemerintahan. Walaupun pejabat publik, pejabat kan ada dua, ada pejabat struktural, ada pejabat non struktural alias jabatan politik. Ya, struktural itu jabatan yang dipilih satu orang. Jabatan politik adalah jabatan yang dipilih banyak orang. Ketepatan saya di jabatan publik atau jabatan non struktural atau politik. Di situ kami tidak bisa lepas, Pak, dari sumber dana baik gaji maupun insentif. Tidak bisa lepas dari pemerintahan. Ya. Terus sumber dana dari pemerintahan itu berbagai macam sumber. Ya, yang disebut pajak, ya. Ada pajak yang beraturan, ada pajak yang non beraturan. Pajak yang beraturan adalah pajak yang dihasilkan atas dasar perundang-undangan. Pajak yang tidak beraturan itu pajak di mana dari pihak ketiga. Satu contoh, saya diatur mendapatkan gaji itu yang beraturan sesuai dengan perundang-undangan. Kalau di kota saya, di kabupaten saya itu satu bulan gajinya 3 juta tik, nah, klik, ini ya, wis katakan 3. Ada dana insentif. Dana insentif itu bersumber dari penarikan pajak PBB. Itu punya honor kita. Punya honor. Nanti saya mencek ngerti. Jadi pemungut pajak itu oleh gaji. Untuk di daerah saya mungkin satu rumah 2.000. Jadi diwenehi gaji insentif 2.000 nek dikali banyak kan banyak toh Pak.
banyak. Iku diatur sudah. Lah, orang yang membayar pajak kadang nggih ikhlas, kadang nggih ngeruneng, lah ngeten nggih. Wis. Di non aturan ada sumber dana pihak ketiga. Sering kulo alami Pak, niki sering kulo alami. Yang tidak diatur di dalam pemerintahan. Ketika kami melaksanakan pelayanan, di situ yang dilayani itu ada rasa terima kasih, akhirnya nggawa rokok lah ngene iki. Akhirnya ndelek ampau, amplop. Padahal itu tidak diatur. Jujur, kami sering mengalami hal seperti itu. Padahal nggak ada aturan yang mengatur masyarakat ketika saat mengurus beberapa surat menyurat iku bawa amplop. Nggak ada. Nah, masyarakat yang sudah mengerti bahwa saja itu nggak ada hal seperti itu, kadang-kadang itu Pak, kadang-kadang kalau kami tidak menerima amplop itu pinter masyarakat, kadang bawa buah, kadang membawa gorengan, kadang-kadang juga bawa nasi untuk makan siang. Nah, terus kalau carane nolak ya nopo, angel Pak. Padahal itu tidak diatur di dalam aturan perundang-undangan, bahkan bisa termasuk gratifikasi. Manakala memang saya dan teman-teman itu mengadakan seperti itu. Bapak Ibu, ketika aku menghadapi kondisi seperti itu, bagaimana kami mengambil satu sikap? Kalau masalah uang bisa ditolak. Terus nggawa sego buntelan iki lho, ya apa sih coba? Gak diterima iku weteng luwe, diterima iku salah. Ya apa, menempatkan diri. Padahal beliau-beliau itu nggak ada tekanan, mesti ikhlas. Akhirnya dengan sikap yang tegas, tak terima karena dasarnya ikhlas. Udah. Terus dana-dana yang di dalam aturan perundang-undangan masyarakat itu ada kalanya itu ono sing grundeng, ono sing mboten ngoten nggih. Terus bagaimana caranya saya ngetrapno aturan itu? Lah, disinilah kalau dimasukkan terhadap saudara saya yang memegang hukum wirai ku ngati-ngati subhat itu gak gelem Pak. Gaji itu nggak diterima Pak, nggak diterima. Mungkin diterima terus ditasarufkan terhadap yang lain, mungkin ganjaran sawah. Ya. Seluruh masyarakat di Desa Sumber Tebu gak mungkin semuanya ikhlas, gitu. Apalagi yang merasa pernah sakit hati. Wis gak iso ikhlas. Loh, ini kalau orang wirai gak gelem Pak. Moh, karena subhat antara halal dengan haram. Kalau wirai, kalau setengah wirai beda maneh. Apalagi gak wirai blas. Urusan subhat-subhat caplok ae. Kecuali haram gak gelem. Lah, kita di posisi mana ini? Kita kerja di pabrik, nggak mungkin Pak di situ itu semuanya itu baik.
unsur subhat itu pasti ada. Contoh, kita diatur dengan aturan yang tetap, jam 7 masuk, jam 4 pulang. Kita nggak mungkin setiap jam 7 itu sudah sampai di tempat. Kadang-kadang kita itu jam 7 lebih 5 baru nyampe, baru kerja. Berarti kan subhat hasil yang kita hasilkan. Nah itu kita punya utang 5 menit. Kadang-kadang kita itu di tengah pekerjaan ketiduran. Akhirnya difoto satpam. Kita melanggar aturan. Hasilnya subhat. Padahal gaji penuh. Nggih mboten? Penuh. Jadi tingkat halal yang benar di sini susah kita terima. Minimal pasti ada subhat. Minimal. Tadi yang 5 menit bukan hak kita itu, Bu. Itu barang haram. Lah, kita di instansi pemerintahan mulus seperti apa yang didawuhake Bapak yang bertanya tadi, nek kepengin halal kewendangak banyu udan niku wis nggak bisa. Oke, kita di dunia pedagang ya, prinsip pedagang gulaan atau kita beli barang 500.000 harus wajib lebih, nanti lakunya di atas 50.000. Nggih mboten? Pasti itulah kita Pak memakai sistem baik murtabek, jual beli. Saya kulaan itu harganya 50.000, gak mungkin. Saya jual 50.000, gak mungkin. Paling tidak minimal 60.000, kita untung 10. Itu memang dunia bisnis harus seperti itu. Nah, ketika akad-akatan inilah Rasulullah dawuh halalallahu ba' wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mahwa riba? Apa sih riba itu? Riba adalah sesuatu yang mengatakan tidak sebenarnya. Contoh, kalau tuku buah, ketok ya bang, legi Pak, oh legi. Padahal buah itu belum tua sudah diunduh terus dikarbit. Kita lihat dari luar tanda-tanda manis ada, tapi ketika kita bawa pulang kita makan, ya sudah riba. Apa mungkin sampai ikut sebagai pedagang, Pak ini iki manis, oh enggak, kecut ini. Gak mungkin, Ibu nggih? Gak mungkin. Padahal kita tahu kalau ini rasanya kecut. Ayo, sampai dodol buah kecut, silakan. Allah ya Karim, itulah fakta di lapangan. Dengan harapan lebih dari kulaan kita tadi, kita beli barang tadi. Subhat. Maneh lagi riba. Kita beli barang, tanya, Pak ini harganya berapa? 180 aja Pak. Kadang-kadang kita bilang, nyun sewu Pak, kula-kulaane 100. Nah, nek, kalau Anda beli 80, saya rugi 20, padahal kulaknya kita tidak 100. Tadi loh Pak ditawar orang 125 nggak saya kasih, sampean menganyang menawar 80, padahal nggak ada yang nawar. Loh itu riba. Terus kita tanyakan, bagaimana jual belinya Rasulullah? Kalau sampai mau tiru silahkan. Gini,
Tanya, ya Rasulullah, harga sarung ini berapa? Rasulullah dawuh, saya bawa dari Siti Khadijah, itu harganya saya dikasih harga 50.000. Urusan Anda membeli terserah. Sakit Pak? Urusan panjenengan membeli terserah. Ya Rasulullah, saya itu hanya punya uang 25.000. Bagaimana? Saya hanya punya uang 5.000, tetapi anak saya pingin namanya sarung ini. Begitu Rasulullah dengar, dikasihkan Pak. Hanya dibeli 5.000. Kira-kira kita bisa enggak? Tidak akan pernah bisa Pak Anda itu, manakala Anda tidak duduk di ahli surga. Bisa. Ternyata siapa itu? Malaikat. Subhanallah, Allah mengganti dinar dan dirham 10 kali lipat dari 50.000. Iki digedhek-gedhek no. Woi awakmu dodol walaupun dituku murah engko oleh ganti. Akhirnya sing beli bukan malaikat tapi genderuwo. Diganti dari mana wi? Niatmu seperti itu nggak bisa Pak. Nggak bisa. Jadi ketika si pembeli itu memberikan uang Rasulullah 50.000 plus sak repes, Rasulullah terima. 50.000 sesuai dengan kulaannya diterima. Bahkan di bawahnya dikasihkan. Terserah. Mengapa beliau bisa bersikap seperti itu? Hanya satu rahasianya. Apa itu rahasianya? Silahkan pergi ke Jaya Baru tak tutuno. Dibuka? Buka. Oke. Karena Rasulullah hanya memandang Allah. Hanya memandang Allahnya. Beliau pasti katakan apa sesuai dengan fakta di lapangan. Seperti itu Pak. Udah susah kalau kita meniru beliau manakala kita masih di posisi ahli hijab, alias nggak bisa Pak, nggak bisa. Fattabi'uni, jikalau kau ingin seperti ini ikuti aku. Artinya posisi kita itu harus sesuai dan sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Apa? Ya ini hukum hakikat menuju ma'rifat ahli syuhud. Baru Pak kita akan terjadi keadaan yang seperti itu. Itulah makna kalau halal kau harus menghadap ke atas. Bahasa hadis niku wau ya banyu udan niku. Nggak ada kecampuran apapun. Subhat nggak ada, apalagi haram nggak ada. Artinya bersikaplah kau seperti Rasulullah. Manakala orang itu belinya di atas maupun di bawah bahkan sama dengan harga kita kulaan. Bahasa Indonesia ini kulaan itu apa? Kulaan. Hah? Ayo kulaan. Iya apa bahasa Indonesia ini? Ayo belanja, gitu ya. Apabila sang pembeli itu membeli di atas sedikit dari harga belanja atau sama, bahkan di bawah harga itu beliau kasihkan. Inilah maksudnya tidak ada kecampuran haram subhat apalagi
haram, mesti ikhlas Pak, gak adik gak. Mesti ikhlas. Baik yang beli pasti ikhlas. Pokoknya jangan sampai ada unsur riba. Itu. Wis. Itu Pak maksudnya secara syariat itu adalah air hujan. Waktu hujan ya, sampai mangapai. Ada mendukur. Seperti buaya itu mangap. Udah halal. Kita yang kita makan minum, contoh kados kopi niki, kita tidak tahu Pak prosesnya membuat kopi. Sang membuat kopi itu apakah kopi colongan, apakah enggak, kan kita enggak tahu. Gitu Pak Bunge, enggak tahu. Terus waktu membuat kopi najis atau suci juga tidak tahu. Makanya kalau iling Mbah Uti ku ya, Pak Kerwojo dulu yang sering ada di masjid itu, beliau itu kalau mepe klambi habis dicuci, yang namanya itu pring ya, tahu pring ya, bambu itu diawe mudun disampirno munggah maneh, jadi gak kena najis. Mohon maaf, kita kalau urus air itu yang kita bikin nyuci, suci apa enggak, tohirun mutohir atau tidak, kan kita nggak tahu kebanyakan, karena memang kita tidak diajarkan tentang fikih kebanyakan masyarakat ya, kecuali ning pondok. Kita sebenarnya itu air baju yang mau kita cuci itu harus disucikan dulu dengan air yang mengalir, karena kebanyakan baju itu ketika kita pakai kena najis, kena teleke laler, kena teleke kita tidak tahu. Jadi sebelum kita masukkan di bak ya, posisi bak dan posisi baju itu harus suci dulu kalau bisa. Caranya bagaimana? Kita kelucur dengan air yang mengalir. Air yang mengalir, contoh air tandon yang melebihi dari 2 kola. Berarti katakanlah 2 kola itu umpama bunder itu apa jenis? Diameter ya. Diameter katakanlah 2 meter atau 1,5 meter, dalamnya juga begitu. Udah, itu 2 kola. Ini kita harus lebih. Terus kita alirkan air itu untuk mensucikan, bukan membersihkan loh ya, mensucikan. Kalau kita membersihkan dengan sabun nanti, kita membersihkan dari najis. Udah, kalau sudah suci, keadaan bak sudah suci, taruh di bak. Kemudian tangan kita sebelum mensuci harus kita sucikan dulu. Cuci. Udah, baru kita cuci. Tapi sekarang masa begitu? Nggak mungkin toh? Nggak mungkin, karena kekurangan kita tentang ilmu pengetahuan tentang najis. Tentang najis. Padahal di situ ada najis mukhafafah, mutawassithah, mughallah, dan itu bagi masyarakat kita menengah ke bawah nggak mungkin kita pernah diajarkan. Nah, ngeten nggih. Biasanya niku ning pondok-pondok pesantren si nyekel kitab ikut digenahne. Lah, kita nggak tahu prosesnya bikin susu ngene iki susune wedhus tenan apa tak kecampuran susune rondo. Kan nggak tahu ya, pas yang bikin itu rondo utawa wong sing duwe anak terus netes kan nggak tahu. Berarti susu itu bukan susu murni. Loh, kita nggak tahu semua. Kejadian seperti itu loh, monggo ahli wirai nggak mau Pak.
Lah kuwi Gus lungguh apa? Aku PPO. Pokoke ono. Ya wis. Lah di sini Pak. Udah saya husnudzon mawon. Lah apa repot-repot. Wis sampean ndelek makalah sing di terserah. Makalah sing wirai ya seperti itu. Kita harus proses. Wong kita menerima uang dari orang lain ya kita tanyakan, iki duit teko ndi? Anu kula nyambut gawe apa awakmu? Kula macul ning sawah. Lu kira-kira awakmu pernah enggak macul tanahe tanggane sawah? Gak gelem ngene iku. Wis nek ngurusi ngene gak tutuk-tutuk sampean. Mangkane dikongkon ndangak mangap. Secara hakikat maksudnya kita harus lebih teliti dalam hal mensikapi perkara yang kita makan dan kita minum. Paling tidaklah jenengan iku nuk harami subhat dedik rapopo. Wis ngoten mawon nek gak mabuleng itu ya. Sampan maksa aku kudu wirai. Wis gak iso Pak, jenengan iki gembel wong liya mboten saged. Weteng luwih tengah dalan ana warung buka, warung barokah, warung ikhlas, warung apa wae wis gak oleh sampe mlebu. Nandi-ndi kita membawa bontotan dhewe, ngombe sendiri, tahu prosesnya, itu orang wirai. Udah, menurut saya mana yang miturut pok si sampean duduk ono ya udah beres, itu aja, nggak usah repot-repot. Jadi yang dimaksud murni halal itu halalallahul bai' wa harramar riba. Wis ketika Anda diletakkan jual beli atau di pemerintahan atau di petani itu ya sama Pak, nggak boleh jenengan iki macul tanai tonggo, nggak boleh, sesuai dengan aturan. Padahal fakta di lapangan kadang geser loh, nggak iso Pak, nggak iso. Terus di situ juga kita wayah apa, giliran air kadang-kadang kita menang sendiri, jadwalnya si A kita ambil. Lah ini jelas terang-terang bahwasanya perkara halal kecampuran perkara haram. Wis Bapak Ibu hadirin, terserah panjenengan dalam mensikapi hal ini, meletakkan duduk Anda di mana. Yang penting kita belajar, terus belajar, baik secara ilmu ataupun praktek, sebaik-baiknya. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yoyo dari Juanda, Sidoarjo. Mohon izin Gus, saya bercerita sedikit. 1 tahun yang lalu, adik perempuan saya sakit dan tidak dibawa ke rumah sakit, sehingga meninggal dunia. Pertanyaan saya Gus, dengan meninggalnya adik saya, apakah itu sudah jadi ketentuan dari Allah ataukah merupakan kesalahan kami yang tidak bisa mengevaluasi diri, yang semestinya dengan melihat kondisi tersebut seharusnya segera dibawa ke rumah sakit agar nyawanya bisa tertolong. Mohon penjelasannya Gus, dan saya sampaikan terima kasih. Ada pandangan akal, ada pandangan hati. Tatkala kita memandang dari sisi akal, pasti itu kesalahan kita.
Karena di dalam pandangan akal itu muncullah namanya ikhtiar dan usaha. Sehingga kita sebagai keluarga merasa bersalah. Pada saat itu akal bicara, andai kata lekas dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan yang maksimal, akal bicara tidak akan meninggal. Bukti di lapangan sudah ada orang yang keserang jantung. Saya bawa ke rumah sakit, dikasihkah alat untuk penggerak jantung. Akhirnya jantungnya normal kembali. Coba nanti apabila akal ngomong, apabila tidak saya bawa, pasti sudah meninggal. Nggak ada alat untuk penggerak jantung tadi. Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf, jangan sering-sering hanya menggunakan dalil akliyah atau akal saja, jangan. Sehingga di situ pasti kalau kita menggunakan akal saja, kita akan mengatakan itu bukan ketetapan Allah, itu karena kecerobohan kita, sehingga Allah itu menetapkan kematian. Apa yang terjadi di bawah pasti tidak kondusif, Pak. Ada yang merasa bersalah lah, terus di situ pasti si A menyalahkan si B. Sampai kapan hal ini terjadi? Hatta zurtumul makobir, sampai entek dunyone iku tetap terjadi kalau hanya kita memakai rumus teori akal. Satu tempo Anda harus memakai rumus batiniyah atau hati. Apa ketetapan hakikat? Tidak ada sedikit pun makhluk yang bergerak di dunia ini kecuali atas ketetapan Allah. Saya ulangi, tidak ada satu sekecil makhluk pun di dunia ini atau dimanapun kecuali atas dasar ketetapan Allah. Apalagi masalah itu tadi. Ini Bapak bisa diterima rumus ini hanya ahli syuhud, hanya ahli syuhud. Contoh, Nun Sewu, sampai ini punya anak dua. Kecil-kecil lagian, si besar diomongi, nak tolong jaga adikmu ya, tolong jaga adikmu, apalagi kalau lewat di jalan gecok ono lah ngono nggih, nek nyebrang gecok ono. Suatu saat dilepas, Pak, lari tuh anak kecil, nggak tahu bahaya, ketabrak sepeda pancal. Bisa ojo sepeda motor, sepeda pancal sing enteng-enteng. Ya. Geradak bunjel kabeh, kepalanya berdarah dan sebagainya. Bagaimana komentar orang tua? Pasti menyalahkan kakak. Iya enggak? Pasti menyalahkan. Bahkan kakaknya mungkin dihajar. Pasti itu. Karena kita memakai dalil akal. Dalil akal mengatakan lamuno kakaknya, apabila kakaknya memegang terus adiknya, nggak mungkin adiknya ketabrak sepeda, nggak mungkin. Akal bicara. Oleh karena tangannya dilepas oleh kakak, anak itu lari. Coba sedikit aja kita kembali kepada Allah lewat hukum hakikat. Siapa yang disalahkan? Nggak ada toh?
Oleh karenanya ojo kemalan nyalah no 21. Jangan gampang nyalahkan Purel. Sesungguhnya beliau itu sebenarnya hati yang fitrah, nggak ingin jadi Purel. Dia pingin sebetulnya itu menjadi pada umumnya jenengan iku, ya. Jadi istri yang solihah, iku kepingin. Sebetulnya kita sebetulnya kepingin. Jadilah saya duriyahnya Rasul, keturunan Rasul. Ojo keturunannya kampret. Nggak gitu tak? Pandangan manusia akal itu, subhanallah. Tapi ingat, aku Allah tidak melihat fisikmu, tapi aku Allah melihat hatimu. Takwamu nang aku sampai di mana. Aku melihat ruhmu itu loh. Kau buat hanya bercinta padaku atau hanya kau buat bercinta pada selain aku. Hanya itu. Makanya Allah katakan tentang Rasul, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Makanya Rasulullah selalu mendidik tentang ruh, mendidik tentang hati pada Allah. Cuman pembahasan Rasulullah, ajaran tentang Rasulullah di dunia qalbun iki sungguh sedikit dibahas di tengah-tengah masyarakat. Malah kebanyakan kita bahas secara fisik saja yang kita bahasnya. Sehingga jangan heran akhirnya karakter hati masyarakat, khususnya umat Islam, masih kurang jauh dari kebenaran, masih melenceng dari jalan fisabilillah, masih keluar jalur dari jalur Rasulullah. Oleh sebab itu, lewat mimbar majelis yang sangat sederhana ini, Allah mengingatkan kita supaya kita lekas kembali lewat jalur Rasulullah itu tadi. Jadi apa tadi pertanyaannya? Supaya ya, meninggal apakah itu ketetapan Allah? Iya, betul. Ketetapan Allah, walaupun bertentangan dengan dalil akal, tetap itu ketetapan Allah dengan dalil tidak ada makhluk di dunia ini sekecil apapun kecuali hanya dengan ketetapan Allah. Tinggal kita keluarga mensikapi dari mana. Kalau kita terus mensikapi dari akal, pasti ada yang disalahkan, dan itu tidak akan baik hati kita pada Allah. Justru hati kita bertambah zalim pada Allah. Oleh sebab itu, kembalikan kita pada hukum hakikatnya, baru di situ akan tidak ada yang perlu disalahkan. Oke, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.